Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Umi. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu membahas tentang materi perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat pada pelajaran 9 di pembahasan mari melaksanakan ibadah sholat. Nah, anak-anak, kita sudah 2 kali mengadakan pertemuan. Pertemuan pertama itu keutamaan sholat, kemudian yang kedua makna bacaan sholat. Nah, ini pertemuan yang ketiga ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, seperti biasa, kalian baca doa belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menunjukkan perilaku pemahaman dari ibadah sholat. Anak-anak, cerminan dari perilaku itu terlihat dari sholatnya. Jadi kalau kita melihat perilaku seseorang itu lihat dari sholatnya. Kalau sholatnya bagus berarti perilakunya bagus. Ya, kalau perilakunya bagus berarti sholatnya bagus. Jadi dia ada keterkaitan, ada timbal balik. Nah, apa saja cerminan perilaku tersebut? Nah, yang pertama itu kebajikan terhadap sesama. Seperti melatih kekompakan. Nah, ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, otomatis gerakan, niat, bacaan itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, kekompakan ini anak-anak bisa kita jadikan teladan, bisa kita pakai ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kekompakan ini hanya kita gunakan dalam hal kebaikan saja, jangan kita salah gunakan dalam hal kejahatan atau mengajak orang lain untuk berbuat hal yang tidak baik seperti itu ya, anak-anak. Jadi kekompakan ini kita lakukan ya hanya untuk suatu hal kebaikan saja yang bersifat positif seperti itu, misalnya kerja bakti ya. Jangan gunakan kekompakan ini dalam hal yang tidak baik, misalnya mengajak orang lain untuk melakukan suatu kerusuhan atau menyebarkan berita tidak benar, belum tentu benar keadaannya sehingga terjadilah suatu kerusuhan dan ujaran kebencian ya. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan menolonglah kamu dalam hal kebaikan, janganlah kamu tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Nah, anak-anak, yang kedua adalah mematuhi perintah ketua kelompok. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, otomatis kita mengikuti perintah imam. Ya, ketika imam takbir, kita ikut takbir. Ketika imam ruku, kita ikut ruku. Nah, artinya kenapa? Kita mengikuti perintah dari imam kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jadikan teladan. Ketika kita berada di rumah, kita mengikuti perintah orang tua selama perintah itu baik dan benar. Nah, kemudian ketika kita berada di suatu organisasi, berada di suatu kelompok, ya, atau kita berada di suatu instansi, kita mengikuti perintah atasan kita atau ketua kita, ya. Nah, tetapi selama perintah itu benar dan baik, kita ikuti secara benar dan baik juga. Nah, anak-anak, kemudian yang ketiga, tidak marah bila nasihati. Nah, dalam sholat juga imam terkadang melakukan kesalahan seperti lupa bacaan atau lupa gerakan. Nah, makmum wajib memberitahu dengan membetulkannya ya, dengan cara yang santun dan cara yang benar sesuai ajaran Islam. Nah, anak-anak biasanya makmum itu berucap subhanallah ya.
Nah, ini bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang melakukan kesalahan, tegurlah dengan cara yang benar, sopan, santun, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga terlihatlah perilaku orang tersebut lebih baik dari orang yang ditegur, ya. Nah, kemudian suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Ketika kita melakukan sholat, kita banyak sekali berdoa, mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, disitulah kebiasaan yang kita lakukan, kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bertemu dengan teman kita mengucapkan salam, atau kita menitipkan salam kepada teman kita, ya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu menepati janji. Nah, ketika orang sudah terbiasa melaksanakan sholat, terutama sholat tepat waktu, maka dia akan pandai mengatur waktu dengan baik. Dia tidak akan mau menunda-nunda waktu sholatnya, karena dia tahu dia sudah punya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjumpainya di awal waktu sholat. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak mau mengingkari janjinya kepada orang lain ketika dia mengucapkan suatu janji. Dia selalu menepati janjinya, ya anak-anak. Kemudian yang keenam, memupuk rasa solidaritas. Nah, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ya anak-anak, kita kan biasanya melakukan di suatu masjid. Nah, ketika kita berada di masjid, ya, itu tidak ada suatu perbedaan, ya, mau dia cantik, jelek, pintar, kaya, miskin, punya jabatan, orang kaya, semuanya sama ketika kita berada di hadapan Tuhan. Sehingga terciptalah suatu persatuan seperti itu sesama umat Islam. Apalagi kalau kita, ya, misalnya pergi ke suatu daerah, kita memasuki suatu masjid, suatu daerah tersebut. Nah, kita akan lebih lagi melihat atau mendapatkan suatu persaudaraan. Anak-anak, sholat ini juga dapat menghindari perilaku tercela. Nah, apa saja perilaku tercela tersebut? Yang pertama, menghindari perilaku suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus memberikannya dengan keikhlasan, ya. Jangan kita ungkit-ungkit ketika dia melakukan suatu keburukan, ya. Kita ungkit-ungkit, nah itu akan menghilangkan amal dari pemberian kita tersebut, anak-anak. Nah, anak-anak, sholat juga dapat menghindarkan diri dari perilaku suka meremehkan orang lain. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, ya, sama saja. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain, karena setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan termasuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Karena yang patut menghina manusia itu adalah sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sesama makhluk tidak boleh saling menghina, karena kita sesama makhluk. Kalau sesama makhluk berarti sama saja, ya. Nah, kemudian sholat juga dapat menghindari perilaku ingin menang sendiri. Jadi kita tidak boleh merasa paling berkuasa di daerah tersebut misal, atau kita merasa paling kaya di daerah tersebut. Nah, jadi di situ kita berbuat semaunya atau berkata semaunya. Tidak boleh seperti itu, karena di dunia ini toh sama saja kita ini berada di tempat yang sama, yaitu di bumi. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang tinggi, ya, sama saja kita berpijaknya juga di tempat yang sama, seperti itu. Nah, anak-anak, kemudian yang keempat itu suka mencuri. Nah, disinilah letaknya, ya. Kalau orang menghayati
sholatnya yang dia kerjakan, maka dia tidak mau melakukan hal-hal yang tercela seperti ini ya, apalagi mencuri. Mencuri itu mengambil sesuatu yang bukan haknya ya, apalagi dia mengambilnya itu tanpa sepengetahuan. Nah, itu sudah banyak sekali anak-anak poin-poin yang membuat kita terjerumus dalam jurang-jurang ruang lingkup setan ya. Nah, kemudian sholat juga dapat menghindarkan diri dari suka meminta-minta. Orang yang suka meminta-minta belas kasihan terutama kepada orang lain, berarti dalam hidupnya dia tidak mempunyai suatu kemauan seperti itu. Dia hanya bergantung kepada kebaikan orang lain saja, ya. Dia tidak bisa menggunakan potensi dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu sama saja, anak-anak, ya. Ketika kita berusaha, kita juga bisa mencapai keinginan kita, ya. Nah, kemudian sholat juga bisa menghindarkan diri dari suka berbohong. Orang yang khusyuk ya anak-anak dalam melaksanakan sholatnya, maka dia akan terhindar dari perkataan yang bohong karena dia tidak mau, dia merasa semua itu membuat dia merasa sia-sia, apa yang dia kerjakan itu merasa capek saja. Dia sholat tapi dia bohong, jadi dia merasa tidak dapat apa-apa, jadi dia merasa rugi sendiri ya, seperti itu. Nah, itulah berarti dia sudah benar-benar ke tahap yang namanya pendekatan terhadap Sang Pencipta, seperti itu. Nah, itulah berarti dia sudah benar-benar ke tahap yang namanya pendekatan terhadap Sang Pencipta, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menceritakan pengalaman sholat di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anak, cerita pengalaman ini banyak sekali ya, banyak yang kita dapat. Seperti misalnya pengalaman kita melaksanakan sholat berjamaah bersama ayah bunda ya, kemudian di sekolah kita pengalaman kita bersama guru, bersama semua warga sekolah, kemudian pengalaman kita sholat di masjid ya bersama teman-teman, tetangga, lingkungan sekitar rumah, kemudian pengalaman kita sholat di suatu daerah ya, kemudian pengalaman kita sholat di lapangan seperti itu atau di forum-forum di tempat-tempat yang lain seperti itu. Nah, anak-anak, pengalaman ini tentunya dapat kita ambil hikmahnya, yaitu kita mempererat tali persaudaraan kita sesama umat muslim ya. Apalagi tali persaudaraan kita terhadap keluarga kita seperti itu ya. Dengan ayah, bunda kita terasa lebih dekat seperti itu, sehingga terciptalah yang namanya suatu kasih sayang seperti itu ya. Kalau kita lebih dekat lagi dengan anggota keluarga kita atau kita lebih dekat lagi dengan teman-teman kita ya, otomatis kita akan menambah suatu yang namanya rasa kasih sayang terhadap sesama seperti itu. Nah, ketika kita juga sholat di suatu daerah seperti itu, kita juga akan menambah persaudaraan, kita memperoleh teman baru ya, teman yang beda daerah, beda suku seperti itu ya. Nah, sehingga menambah kembali pengetahuan kita tentang daerah tersebut ya anak-anak. Kesimpulan kita pada materi hari ini adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, kebajikan terhadap sesama, kemudian sholat juga dapat menghindari dari perilaku tercela. Nah, kemudian pengalaman melaksanakan ibadah sholat di rumah dan di masjid ya, sehingga terciptanya yang namanya rasa kasih sayang dan persaudaraan. Tugas di akhir materi kalian silahkan kerjakan ya. Kuis atau post test berikut ini silahkan kalian tulis di lembar kerja kalian.
Baiklah anak-anak, pelajaran 9 sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan nanti minggu depan ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran 10. Baiklah, Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.